Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunica. Saya di sini perwakilan dari tim KKNM Uniska Kediri yang akan menjalankan program kerja lanjutan yaitu investasi pasar modal yang ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana sih cara kita memulai berinvestasi saham? Nah, untuk lebih jelasnya, bisa simak video selanjutnya. Materi lanjutan ini mengenai memulai berinvestasi saham. Banyak yang ingin berinvestasi di saham. Tentunya, banyak yang perlu Anda ketahui untuk memulai berinvestasi saham. Yang pertama, persyaratan membuka rekening saham. Yang kedua, memilih broker saham. Yang ketiga, pertimbangkan transaksi online vs offline. Yang keempat, memilih fasilitas aplikasi online trading. Yang kelima, tahap-tahap pembukaan rekening saham. Yang keenam, mekanisme transaksi perdagangan di bursa saham. Berikut ini mengenai cara membuka rekening saham. Sebelum Anda membuka rekening saham, ada beberapa syarat yang perlu disiapkan, antara lain, yang pertama, ID card, KTP atau kitas atau paspor. ID card adalah syarat wajib bila ingin membuka rekening saham. Untuk WNI, maka syarat wajib yang diperlukan adalah KTP. Sementara bagi WNA, syarat wajibnya adalah kitas atau paspor. Yang kedua, yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Bila Anda belum punya NPWP, Anda dapat meminta surat pada sekuritas untuk bikin pernyataan tidak punya NPWP. Surat ini ditandatangani di atas materai. Yang ketiga, cover buku tabungan. Ini memudahkan pihak sekuritas memeriksa rekening bank Anda. Bila nantinya Anda ingin menarik uang, rekening inilah yang jadi bank penampung tiap kali melakukan penarikan dana. Yang keempat, KCI, nomor identitas KCI. Persyaratan ini hanya berlaku bila Anda sebelumnya sudah mempunyai rekening saham dan ingin membuka rekening kedua. Yang kelima, fotokopi KTP suami, fotokopi NPWP suami, dan juga fotokopi kartu keluarga. Biasanya juga perlu disertakan bila pekerjaan Anda adalah seorang ibu rumah tangga. Yang keenam, materi 6.000. Anda dapat sediakan uang untuk membeli materai. Materai yang dibutuhkan antara 2-8 materai, tergantung pada kebutuhan Anda. Setelah Anda telah mempersiapkan semua syarat yang saya jelaskan, maka Anda dapat menentukan broker atau sekuritas yang Anda pilih. Selanjutnya mengenai memilih broker saham. Broker atau pialang perantara perdagangan efek, perusahaan yang aktivitas utamanya adalah melakukan jual beli efek yang tercatat
tercatat di bursa saham. Berikut ini beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan dalam memilih sekuritas. Memastikan bahwa broker Anda mempunyai sertifikat WPPE, Wakil Perantara Perdagangan Efek. Jumlah setoran awal. Besarnya setoran awal untuk berinvestasi saham bervariasi dari 100.000 hingga 10 juta. Besarnya setoran awal yang bervariasi pun dikarenakan ada sekuritas yang membidik kalangan mahasiswa dan ada pula sekuritas yang membidik kalangan eksekutif. Untuk kenyamanan Anda, sebisa mungkin carilah sekuritas yang memiliki fasilitas deposit dan penarikan dana yang cepat dan mudah. Komisi transaksi broker adalah biaya yang dibayarkan oleh investor tiap kali terjadi transaksi, baik beli maupun jual. Pada umumnya, komisi jual lebih besar 0,1% dibandingkan dengan komisi beli. Rata-rata komisi beli untuk pembelian saham berkisar 0,1% hingga 0,3%. Sedangkan untuk komisi jual berkisar di antara 0,2% hingga 0,4%. Informasi, rekomendasi, dan riset saham. Carilah broker yang memberi informasi dan rekomendasi saham harian. Hal ini berguna bila Anda tidak sempat melakukan analisis saham sendiri. Broker yang baik akan memberikan rekomendasi yang bertanggung jawab, teredukasi, dan tidak sekedar rumor lewat, beserta resikonya. Dia juga bisa menyampaikan dengan baik. Riset merupakan layanan sekuritas yang penting. Anda perlu memilih sekuritas yang menyediakan layanan riset, analisis saham yang memberikan dan mudah Anda pahami. Riset yang kuat akan membantu pengembalian keputusan Anda sebagai investor. Fasilitas transaksi. Secara konvensional, transaksi saham umumnya dilakukan di kantor broker. Nasabah memesan melalui telepon. Namun bila Anda butuh keleluasaan untuk bertransaksi, Anda bisa memilih sekuritas yang punya fasilitas online trading, baik via internet, komputer, atau smartphone. Rekening dana investor atau RDI. Bila rekening tabungan yang Anda miliki tidak sama dengan RDI Anda, maka Anda akan terkena biaya saat melakukan tambah dana atau menarik dana. Pertimbangan transaksi saham offline vs online. Jika Anda sudah mendaftar kode nasabah dan RDI, Anda dapat memilih apakah ingin bertransaksi secara offline atau online. Transaksi offline, Anda cukup menelpon broker. Broker akan membantu Anda menjalankan transaksi saham dengan menghubungi broker dan memberi pesan untuk transaksi saham beserta kode saham dan jumlah lotnya, maka broker akan menjalankan instruksi Anda. Kelebihan jasa broker adalah Anda tidak perlu repot mengamati harga saham bila Anda tidak beraktivitas sehari-harinya. Broker membantu mengamati dan memberitahu informasi yang krusial terkait harga saham. Kekurangannya adalah investor dikenai biaya transaksi yang lebih mahal daripada transaksi online. Besarannya tergantung masing-masing sekuritas. Sedangkan untuk transaksi online, yaitu menggunakan software online trading,
Anda dapat melakukan online jual beli sendiri dengan aplikasi online trading yang disediakan oleh sekuritas. Syarat untuk transaksi online yaitu jaringan internet. Kelebihan transaksi online adalah menghemat waktu. Jika Anda memasang sendiri order jual beli, maka lebih cepat daripada menelpon broker. Selain itu, dengan aplikasi online trading, maka fee yang dikenakan lebih cepat karena tidak perlu membayar jasa broker. Bila Anda merasa akrab dengan komputer dan internet, maka transaksi online saham merupakan solusi yang cocok untuk Anda. Kelemahannya yaitu bila internet tidak koneksi dengan baik. Namun bila Anda fokus untuk investasi jangka panjang, hal ini seharusnya tidak menjadi masalah. Perbedaan antara transaksi offline dan online. Perbedaannya, online trading dilakukan dengan aplikasi. Transaksi dapat dilihat secara real time. Investor membeli sendiri tanpa perantara broker. Biasanya broker relatif murah, wajib menggunakan internet, menyajikan data yang lengkap dalam sebuah platform aplikasi. Sedangkan untuk trading konvensional dilakukan dengan menelpon broker. Tidak dapat melihat transaksi secara real time. Investor membeli dengan perantara broker. Biaya broker lebih mahal karena menggunakan jasa broker. Wajib menggunakan telepon. Tidak ada data yang lengkap dalam satu platform aplikasi. Cara memilih aplikasi online trading. Berikut ini beberapa tips untuk memilih aplikasi online trading. Yang pertama, aplikasi menyediakan data real-time. Investor saham membutuhkan data real-time untuk bertransaksi. Jika Anda merupakan tipe investor jangka panjang, kemungkinan Anda tidak terlalu membutuhkan data real-time ini. Pada umumnya, data real-time ini gratis. Bila ada yang memungut, hanya berkisar antara puluhan ribu per bulan. Ada pula online trading yang tidak memungut biaya data ini, namun mengharuskan nilai transaksi per bulan minimal sejumlah tertentu. Yang kedua, mengenai lengkapnya fitur analisis. Investor butuh fitur yang membantu analisa saham. Fitur ini termasuk indikator analisis teknikal, berita, laporan keuangan, riset saham, dan lain-lain. Semakin lengkap fiturnya, maka mempermudah Anda mengambil keputusan berinvestasi. Fitur-fitur yang Anda mungkin perlukan dalam aplikasi trading antara lain fasilitas informasi harga saham dan indeks saham, fasilitas grafik saham dan berbagai indikatornya, fasilitas berita terbaru, fasilitas laporan keuangan emiten, fasilitas forex flow dan broker summary, fasilitas informasi portofolio pribadi dan pelaporan pajaknya. Yang ketiga, adanya fitur automatic order atau order booking. Tidak semua aplikasi online trading punya fitur ini. Fitur ini dapat membantu Anda untuk bertransaksi saham secara fleksibel. Tidak perlu memantau monitor tiap saat. Dengan adanya automatic order seperti trailing stop, sangat berguna untuk meminimalkan resiko, seperti membatasi kerugian saat harga saham turun. Selanjutnya, mengenai tahap-tahap membuka rekening saham. Yang pertama, bertemu broker dan membuat rekening. Bila Anda ingin membuka
secara online, Anda dapat mengunduh formulir online yang disediakan sekuritas di internet, kemudian mengisi dan mengirimkannya. Yang kedua, mengisi formulir dan melampirkan persyaratan. Anda dapat mengisi formulir pembukuan rekening termasuk rekening saham dan rekening dana investor. Yang ketiga, memilih dan membuka RDI. Formulir pembukuan rekening saham umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu pembukaan rekening saham dan pembukuan rekening dana investor atau RDI. Yang pertama, rekening saham adalah untuk rekening di perusahaan sekuritas, juga untuk data yang disampaikan pada KCI. Ini adalah rekening penyimpanan saham Anda. Yang kedua, rekening dana investor atau RDI adalah rekening dana Anda yang ditempatkan pada bank administrator RDI, terpisah dari rekening saham. RDI ini bertujuan menyimpan dana yang tidak dipakai. Selanjutnya yang keempat, menunggu pembukuan rekening selesai. Langkah berikutnya adalah menunggu proses pembukaan rekening. Lamanya pembukaan rekening ini bervariasi tergantung pada sekuritas dan RDI yang Anda pilih. Proses ini umumnya selama seminggu, tapi juga ada sekuritas yang dapat membukanya dalam waktu sehari. Setelah prosesnya selesai, Anda dapat dikonfirmasi dengan nomor RDI yang Anda buka. Yang kelima, menyetor deposit awal. Setelah RDI sudah jadi, Anda dapat menyetorkan jumlah modal yang Anda inginkan dengan deposit awal dan juga telah mengaktifkan rekening saham Anda. Yang keenam, download aplikasi trading dan mulai bertransaksi. Setelah Anda menerima ID, password, dan PIN, Anda sudah dapat memulai berinvestasi saham. Anda dapat mengunduh aplikasi trading yang disediakan oleh broker. Aplikasi trading ini dapat diunduh dari website broker atau Anda dapat meminta secara langsung pada broker Anda. Yang terakhir yaitu mendapat kartu akses. Anda dapat menerima kartu akses Anda melalui pos. Kartu ini dikirim dalam amplop tertutup beserta PIN untuk keamanan. Sebetulnya apa manfaat kartu akses ini? Kartu akses acuan kepemilikan sekuritas dikeluarkan oleh PT Kustodian Central Efek Indonesia atau KCI untuk memantau kepemilikan saham yang Anda punya, dan Anda pun bisa login di website investorkci.co.id. Ini adalah mekanisme perdagangan pasar saham, bermula dari sistem perdagangan bursa. Dari anggota bursa, berlanjut di investor beli dan investor jual, itu untuk proses perdagangan. Sedangkan untuk proses penyelesaian, bisa menggunakan transfer dana dan transfer efek, yang menjadi satu di KPI atau KCI, sistem penjamin dan penyelesaian transaksi. Mekanisme transaksi perdagangan saham, segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi. Segmen pasar dan waktu penyelesaian transaksi pada pasar reguler hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Pasar tunai hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Pasar negosiasi berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli.
Untuk pasar reguler, pasar utama bursa saham transaksinya menggunakan mekanisme tawar-menawar yang terus berlangsung selama waktu perdagangan. Pasar tunai yaitu pasar yang memiliki skema yang sama persis seperti pasar reguler, namun sistem penyelesaiannya secara tunai tanpa menunggu hari ketiga. Yang terakhir yaitu pasar negosiasi. Pasar yang transaksinya dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar individual antara anggota dengan berpedoman pada kurs terakhir di pasar reguler. Berikut ini mengenai fraksi harga di pasar reguler dan pasar tunai. Perubahan harga dalam tawar-menawar sudah ditentukan oleh fraksi harga. Perhatikan tabel berikut. Misal pada kelompok harga 500 sampai 2000, fraksi harganya adalah 5. Maka perubahan harga sahamnya kelipatan 5. Dengan demikian, Anda tidak dapat bertransaksi di harga 763. Untuk menjual harga di luar fraksi harga yang ditentukan bisa melalui pasar negosiasi. Satuan perdagangan atau lot. Di pasar reguler dan pasar tunai, jumlah satu lot saham adalah 100 lembar. Untuk transaksi kurang dari satu lot hanya bisa dilakukan di pasar negosiasi. Selain fraksi harga, saham-saham di pasar reguler dan pasar tunai hanya diperdagangkan dalam satuan lot. Selanjutnya, harga bid dan offer. Tawar-menawar di bursa saham dilakukan dengan pemasangan harga beli atau bid dan harga jual offer oleh para broker. Sistem auto rejection. Dalam perdagangan dengan sistem lelang ini, rawan terjadi spekulasi harga. Untuk mengatasinya, Bursa Efek Indonesia pun menetapkan batas atas dan batas bawah auto rejection dengan tujuan menjaga agar harga saham tidak berubah terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam satu hari. Selain batas auto rejection, Bursa Efek juga menetapkan batas bawah 50 di pasar reguler dan pasar tunai. Karena itu, harga saham tidak akan lebih rendah dari 50. Waktu perdagangan. Bursa Efek Indonesia memiliki jadwal untuk transaksi saham. Seperti jam kerja, bursa saham hanya buka dari hari Sabtu sampai Jumat. Bursa tidak buka di hari libur dan hari raya. Jam perdagangan saham pun di bursa juga terbatas. Saham hanya dapat diperdagangkan pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Skema jam perdagangan untuk pasar reguler, pasar negosiasi, pasar tunai tidak berlaku sesi pra-pembukaan, pra-penutupan, dan pasca penutupan. Dalam pasar tunai pun jam perdagangan hanya berlaku pada sesi satu saja. Sekian presentasi penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian video dari kami mengenai investasi di pasar modal. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Tidak lupa kami meminta bantuan kepada kalian untuk like dan subscribe-nya karena itu dapat membantu. Semoga materi hari ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan saya selalu ingatkan tetap jaga kesehatan, memakai masker, dan jaga jarak.
Sekian video dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.